Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Hari ini kita belajar tentang kode cek, error, dan koreksi error, ya, cek dan koreksi kesalahan. Slide ini kita adaptasi dari buku Data Communication and Networking edisi keempat karya Frozen. Kemarin kita sudah membicarakan teknologi fisik yang memungkinkan data dikirim dari satu titik ke titik lain. Data berupa bit biner 1 dan 0. Jadi 1 dan 0 sudah dapat dikirim dari satu titik ke titik lain. Baik berupa kode baseband, yaitu level 0, 1 dalam bentuk tegangan, contohnya return to zero, 5 volt dan 0 volt, maupun dalam bentuk kode broadband. Jadi ketika media sudah berhasil mengirimkan data 0101, dapat membedakan 0101, langkah selanjutnya adalah ketika data dikirim, ya, berupa deretan bit 0101, muncul masalah, yakni bagaimana, ya, membedakan antara code word atau simbol, satu simbol, ya, satu simbol dengan satu simbol yang lain, ya. Jangan sampai kalau yang dikirim itu ABC karena ada kesalahan start penerimaan, ya menjadi salah yang diterima, misalnya menjadi FGH. Jadi untuk menghindari kesalahan tersebut, ya, bagaimana kita menggunakan pemisah antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Yang kedua, bagaimana apa yang kita lakukan jika terjadi error, baik single 1 bit maupun burst lebih dari 1 bit. Kemudian bagaimana mendeteksi error tersebut dan mengkoreksinya kalau bisa. Nah, adik-adik, kalau data 0101 dikirim, ya, salah satu cara untuk membedakan simbol yang berurutan adalah menggunakan bit start and stop, ya, bit start dan bit stop. Contohnya di gambar ini ada komputer, ya, mengirimkan data menggunakan kabel ke printer, ya. Jadi baseband yang dikirim ini datanya, serap, ya. Jadi caranya komputer itu setiap dia idle, ya, dia akan mengirimkan bit 1 terus menerus ke printer. Ya, ini jadi bit 1 terus menerus diterima printer berarti itu idle. Ya, misalnya 5 volt kalau kode return to zero, ya, atau non return to zero, ya, kita sudah belajar kemarin macam-macam. Begitu ada kode baru, ada data baru, kita gunakan bit start, ya, dalam hal ini bit 0. Jadi karena awalnya 1 terus menerus idle, begitu dapat bit 0, setelah bit 0 itu berarti data. Ini data A misalnya, huruf A. Ya, kita tambahkan di sini parity bit untuk menentukan bit ini salah atau tidak. Ini salah satu kode cek kesalahan, parity bit. Ini dia parity bit, misalnya menggunakan parity genap atau parity ganjil, ya, bahwa jumlah 1 di data termasuk parity itu harus ganjil. Di sini ganjil, berarti ini parity ganjil, ya. Jadi setelah data, kita akhiri dengan bit 1 sebagai bit stop. Setelah itu apa? Kalau nggak ada data lagi, idle. Kirim 1 terus. Begitu ada data lagi, buat bit start, bit 0. Ya. Bit 0, kemudian ini data. Dengan parity-nya. Dan seterusnya. Jadi dengan menggunakan bit start dan bit stop, kita dapat membedakan data satu dengan data yang lain. Jadi teknologi ini diimplementasikan bisa pakai hardware maupun software. Dan ini disebut teknologi link layer. Jadi sudah beda. Teknologi fisik tadi hanya menjamin 01 itu bisa terkirim, bisa sampai ke ujung. Sementara link layer itu menjamin
runtutan bit itu memang valid. Nah, jadi bisa diimplementasikan dalam bentuk software, bukan fisik lagi. Jadi masuk teknologi di atasnya dia, teknologi fisik, teknologi link, ya. Jadi ada bit start, bit stop, ya. Kemudian parity. Kita lanjut. Nah, parity bit kita bahas lebih lanjut. Parity bit itu ada parity genap dan parity ganjil. Parity genap, misalnya bit data bitnya ada 7, ya. Datanya ada 7. Data ke-8 itu parity. Ya. Kalau di data yang 7 ini ada 0 semua, kalau kita gunakan parity ganjil, ya, maka kita tambahkan 1 paritinya. Karena jumlah satunya ganjil. Tapi kalau dia gunakan parity genap, jumlah satunya genap termasuk 0, ya, maka kita tambahkan 0 di sini. Ya, kita lihat ini ada data lagi, kita tambahkan paritinya. Kalau parity genap, dia tambahkan 1, parity ganjil tambahkan 0, karena 0 membuat data ini menjadi memiliki angka 1 yang 3, ya, 3 angka 1 yang ganjil. Kemudian dari arsitektur pengirim dan penerimanya bisa kita lihat di sini. Data atau kita sebut dengan data word. Kemudian parity bisa kita sebut juga sebagai redundant, dan data plus parity atau data plus redundant ini kita sebut dengan code word, ya. Ini lihat, dibaca datanya, kemudian pakai hardware atau software, dibangkitkan paritinya, kemudian digabungkan. Jadi ini R redundant, ya. Ini datanya A0 sampai A3. Coba kadang kalau kita lihat urutan pengirimnya itu ke kanan, misalnya di sini transmitternya, di sini receivernya, maka paritinya di belakangnya. Tapi kalau dalam cara penulisan, ya, karena yang awal itu kanan, ya. Nah, jadi jangan terlalu susah membedakan. Ini kok di belakang pariti, ini kok di sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ini karena arah pengiriman ke sana, ya. Oke, ini penulisan benar dengan baik dan benar begini, ya. Oke, jadi parity bit disisipkan, code word-nya dikirim. Kalau terjadi error, ya, dilihat dulu paritinya, dihitung dulu satunya. Atau semua dihitung total, ya. Kalau dia jumlahnya memang parity genap, kalau di OR kan hasilnya 0, berarti bagus, ya. Kalau dia parity ganjil, ya, di XOR kan harus satu hasilnya. Jadi ini pakai XOR adik-adik, ya, pakai XOR, ya. XOR itu adalah 1-0 itu 1, hasilnya 0-1 itu 1. Jadi kalau ganjil itu hasilnya 1 lah, ya. Kalau urutan data itu ganjil satunya, hasilnya 1. Jadi kalau ini misalnya kita pakai parity ganjil, datanya menghasilkan 1, XOR-nya semua dimasukkan XOR, hasilnya 1, ya, maka data sudah ganjil, maka masukkan 0. Tapi kalau hasilnya 0, bangkitkan 1. Jadi ini penerimanya, dicek jumlah XOR-nya, ya, kalau hasilnya 1, kalau parity ganjil, udah oke lah itu, ya kan? Jadi dengan sindrom, dia membangkitkan sindrom. Sindrom ini digunakan untuk cek apakah data valid atau tidak, ya. Jadi ini untuk cek cek parity. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada error burst, ada error single error, ya, single error, ada burst error. Single satu. Kalau parity bisa dideteksi cuma satu single, ya. Tapi kalau sudah burst, parity nggak bisa, ya, karena dicek, oh ternyata bit pakai parity ganjil, ya. Oh, bit satunya masih ganjil, padahal tadinya bit satunya ada 5, sekarang bit satunya ada 3, ada 2 yang error. Ya, jadi 2 error berbalik, jadi tetap ganjil dia jumlah satunya, tapi padahal error, ya. Jadi parity cuma bisa mendeteksi 1, ya. Kecuali 2 dimensi, ya. Ini tadi istilah apa? Data, kita sebut data atau pesan, ya. Kemudian kita bangkitkan tambahan kode errornya, kita sebut dengan redundant, ya. Jadi ini redundant, di generate ini data, ditambah redundant. Data plus redundant kita sebut dengan code word. Jadi kalau ini datanya K jumlahnya, redundantnya R, maka code word-nya N sama dengan K tambah R, ya.
Ini hanya penampilan ya di transmitter dan receiver. Nah, kita masuk ke Hamming distance ya. Sebelum kita belajar kode-kode yang lain. Kode Hamming itu adalah Hamming distance. Hamming distance adalah parameter untuk melihat membandingkan jarak antara dua data. Ya. Jaraknya dibandingkan dari mana? Dari selisih bit yang bersesuaian, beda atau tidak. Contohnya ini ada kode 000 011. Ini kalau dicek berapa Hamming distance-nya? Yang beda mana? Bit 0, bit 1, bit 0, bit 1. Ada dua perbedaan, maka kita sebut Hamming distance-nya 2. Jadi ini semua ini misalnya, ini kita bisa bangkitkan sendiri. Ini misalnya kita sekali kirim data ada 2. Ya. Kemudian data ini kita ganti code-nya menjadi misalnya 000, kita kirim menjadi 010101, nggak apa-apa. Berapa ukurannya sekian. Kemudian 01 kita kirim, ya. 01 kirim menjadi 110. Ya. Bisa berubah dari yang ini. Kalau di sini kan lebih simple dia. Ini datanya, kalau parity kan simple. Ini datanya, ini parity-nya. Terpisah masih ini kode, ini datanya, ini redundant-nya. Kalau di coding yang lebih kompleks, ya kadang kita tidak bisa. Ini masih bisa lah dibedakan. Ini datanya, ini redundant-nya. Bisa kita buat datanya itu nggak nampak, ya, karena diganti semua prosesnya. Jadi ini Hamming distance, ya, Hamming distance. Jadi Hamming distance itu adalah perbedaan data minimal ya, minimal. Berapa banyak? Misalnya ini dengan ini, ya. Berapa yang beda? Oh, 2. Ini dengan ini beda 2. Oh, semua rupanya 2. Maka distance minimalnya 2. Kalau di sini ada misalnya bit 111, ya kan? Oh, berarti ada yang 3. Apa Hamming distance-nya 3? Ya, 3 untuk ini saja. Tapi secara keseluruhan, Hamming distance-nya dilihat nilai minimumnya. Jadi minimum Hamming distance. Jadi perbedaan yang minimum yang diambil itulah Hamming distance dari kode ini. Ya, minimum distance. Jadi kalau kita pakai kode ini, berapa kemampuan untuk deteksi kode ini? Nah, kalau Hamming distance yang minimumnya itu 2, maka kode ini mampu mendeteksi 2 - 1 kesalahan. Jadi ini ada rumusnya di sini. Kalau kita ingin mendeteksi satu kesalahan, maka minimum distance-nya, Hamming distance-nya itu adalah 1 + 1. Jadi 2, hanya untuk deteksi. Ya. Tapi kalau kita mau mengkoreksi, deteksi hanya deteksi. Oh, ini error. Koreksi, oh bisa mendeteksi. Kemudian, oh ini errornya diperbaiki. Nah, itu beda kode deteksi dengan kode koreksi. Ya. Jadi kalau kita ingin kode kita bisa mengkoreksi, kalau misalnya bisa mengkoreksi 1, maka Hamming distance-nya minimum itu harus 2 × 1 + 1. Ya. 2S + 1. Kalau S Hamming distance, kemampuannya ya. Jadi kalau saya mau bikin kode yang mampu mendeteksi 5 bit, kemudian mengkoreksi 5-5-nya, ya, maka kita lihat dari requirement dari Hamming distance-nya. Ya. Misalnya mampu mengkoreksi 5, maka kita butuh code word yang 2 × 5 + 1, 11 Hamming distance-nya. Bisa, ya bisa. Ini kita pilih bit sembarangan yang misalnya tapi untuk apalah banyak-banyak karena data yang dikirim 2. Jadi misalnya kita bisa mengkoreksi 2 bit. Ya. 2 bit ini kalau salah bisa kita koreksi. Maka data yang kita kirimkan itu harus punya Hamming distance minimum 2 × 2 + 1, 5. Ya. Hamming distance minimumnya 5. Loh, bagaimana caranya, Pak? Ya, kita pilih misalnya ini 01101. Ada 5 bit misalnya. Yang kedua ini harus kita pilih supaya kode distance minimumnya itu memang 5. Ini juga iya. Ini jadi sama yang lain dilagakan pun Hamming distance-nya minimal 5. Maka kalau
data itu dikirim, bisa dikoreksi kesalahannya. Oke, itu Hamming distance. Jadi kalau kita ada kode yang Hamming distance-nya minimumnya itu 4, berapa kemampuannya untuk koreksi maupun deteksi maupun koreksi. Tadi deteksi kemampuan Hamming distance sama dengan S ditambah 1. Berarti kalau S-nya itu kan berarti Hamming distance kurang 1. Jadi ini mampu mendeteksi 3 kesalahan. Bagaimana kemampuan koreksi kesalahannya? Nah, tadi rumusnya kemampuan Hamming distance-nya itu sama dengan 2S tambah 1. Maka S-nya itu D min dibagi 2. Jadi ini 4 dikurang 1, 3 dibagi 2. 1/2 1. Maka ini juga bisa koreksi cuma 1, deteksi 1, koreksi 1. Makanya supaya dia enggak 1,1, ya, agar enggak 1,1, maka distance minimumnya kita buat 3 supaya enggak sia-sia, ya. Misalnya Hamming distance-nya 5, kemampuan koreksi berarti 4, ya. Kemampuan deteksi berarti kalau distance minimumnya itu 5, ya, kemampuan deteksi itu 4. Kemudian kemampuan koreksi itu 2. Kalian cek lagi, ya. Pening, ya, cek lagi nanti. Ya. Kemudian masuk kita ke kode blok linier. Apa itu kode blok linier? Kita bisa desain sendiri kode adik-adik, ya. Jadi ini kodenya pakai parity sederhana. Ini pakai parity genap, ya, pakai parity genap, ya. Kode blok linier itu adalah kode yang memiliki code word, ya, code word-nya ini, ya. Ya. Kode linier adalah kode yang memiliki code word yang enggak 0, ya. Jadi ini code word-nya selain 0, yang 00 ini ada 3 code word ini. Kalau dieksorkan satu sama lain, hasilnya adalah code word yang lain. Contohnya ini, 011 dieksorkan dengan 101, ya, hasilnya code word ketiga. Ini dengan ini dieksorkan hasilnya code word pertama. Jadi kalau code word-nya itu ada 10, pastikan bahwa 1 dengan kedua dieksorkan dapat misalnya yang kelima. 5 dengan 4 dapat yang pokoknya di situ-situ saja hasilnya. Maka itu disebut dengan kode blok linier. Anda bisa desain sendiri, ya. Jadi semakin bagus code word, masalahnya adalah semakin panjang data yang dikirim. Harusnya cuma 2 tapi panjang. Jadi redundannya banyak. Nggak apa-apa, ya, karena teknologi komunikasi sudah cepat sekarang. Lanjut, ya. Jadi kode blok linier bisa linear block code, ya, block code, linear block code bahasa Inggrisnya, ya. Kemudian ini contohnya parity 54 C kode, C-nya kode, ya. 54, 5 code word-nya 4 itu adalah data word-nya. Jadi datanya ada 4 bit, ya. Redundannya 1, jadi totalnya 5, ya. Nah, ini kalau di bandingkan hasilnya adalah dia termasuk blok linier, ya. Kenapa? Hasil XOR satu code word, 2 code word merupakan hasilnya code word yang lain. Jadi ini penulisannya, ingat, ya, 54 ini code word-nya, data word. Ini kodenya, ini datanya. Redundannya 5/4. Nah, ini dia yang parity juga, tapi 2 dimensi. 2 dimensi. Bagaimana maksudnya, Pak? Ini ada data 4, ada data word 4. Ini dia. Masing-masing itu 7 bit. 1, 2, 3, 4. 4 data. Maka dibangkitkanlah parity, ya. Dalam hal ini kita pakai parity genap, ya. Ini kode yang pertama, ini data pertama, parity-nya 1, berarti ini 1 code word. Ini juga, ini code word kedua, code word ketiga, code word keempat. Kita bangkitkan code word kelima. Caranya bagaimana? 2 dimensi, ya. Dia hitungkan di sini. Oh, ini dia pakai parity 0, ini pakai parity 1. Jadi ini parity semua isinya menjadi code word kelima. Jadi ada 5 yang dikirim. 4 datanya, 5 yang dikirim. Jadi ada
data yang berisi satu parity masing-masing, ada yang kelima ini parity semua sebetulnya. Nah, ketika diterima, ya, ketika ada error satu di sini, error, kita cek di sini. Misalnya ini berubah jadi 0, ya. Kalau kita hitung kan, ya, satunya itu jadi ganjil, padahal kita pakai parity genap. Oh, ini ya berarti ada yang error. Kemudian diterima yang ini. Toh, diterima, dicek. Ya, kalau ini diterima, semua diterima, disusun, ini hasilnya 0, ya. Ini 0 tadi error. Dicek, oh ini salah datanya, ini harusnya 1. Berarti sini salah, lokasi koordinatnya di sini, oh ini salah, perbaiki. Nah, jadi cara perbaikinya gitu. Ini dia bisa error correction. Ya. Kalau errornya 2 bagaimana? Errornya 2, lihat ini, di sini error, sini terdeteksi, masih bisa. Ya, masih bisa diperbaiki. Tapi ya masih bisa ya, masih bisa karena ini koordinatnya sudah tertentu. Tapi kalau sudah 3 katanya, ya, sini error, sini error, sini error, sini error, sini pun error. Nah, tapi ini bingung, error yang ini atau error yang ini. Jadi dia hanya bisa mendeteksi 3 error, tapi hanya mengkoreksi 1, ya, katanya ya. 1. Tadi kok sini saya bilang 2. Oh ya, ya, ya. Jadi ini error, ini 1. Bisa dua-dua ternyata error, ternyata bisa juga cuma 1 yang error. Kenapa? Karena ini kalau errornya 2, ini nggak dibilang error. Ya, misalnya ini 1 0 0 1 0 0 1. Ini error, ya. Paritinya tetap genap. Ini nggak mendeteksi error dia, yang dideteksi error di sini. Yang mana satu ini? Nah, jadi dia dapat mendeteksi error di 2 tempat, ya. Di 2 tempat ini ada error. Nah, ini bisa disebut error semua pun bisa ya. Ya, dapat mendeteksi 3 error, hanya mengkoreksi 1 gitu ya. Nanti diulangin lagi ya. Saya lanjut lagi. Nah, ini contoh penulisannya adik-adik ya. Nah, oh ya ini Hamming code 74. Jadi code word-nya 7, datanya 4. Berarti redundannya 3. Kemudian disebut di sini bahwa Hamming distance minimumnya 3. Ya. Kita lihat bagaimana Hamming code bekerja, ya. Kode Hamming itu menggunakan redundant, ya. Misalnya datanya di sini A0, A1, A2, A3. Kita baca dari kanan ke kiri. Kemudian pembangkitan Hamming code itu, ya, 3 bit. Redundannya R0, R1, R2. Itu pakai rumus. Ya. R0 adalah data A2, A1, A0 dieksorkan. R1 adalah data A3, A2, A1 dieksorkan. Ya. Kemudian R2 adalah data A0, A3, A2 dieksorkan. Ini dia. Nah, kalau mau dihafal, tapi kalau nggak mau dihafal, begini caranya. Ini dia code word-nya. Kita mau ambil 3. Kita mulai dari sini dulu. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua dari sini. Ini yang ketiga, tapi ini jadi yang terakhir. Maksudnya ini yang pertama, kita lihat blok. Karena 3 dia ya, karena 3. Kita ulang pakai 3 ya. Ya. Jadi ini yang pertama, dapatnya R0 dieksorkan. Bergeser kita ke kanan. Ini yang kedua, dapat redundan 1 ya. Tadi redundan 0. Ini yang ketiga. Tapi di sini kan cuma 2 bit, kita ambil dari belakang. A0, A3, A2. Dapatlah R2. Nah, itu pembangkitannya ya. Tapi ketika dibangkitkan dapatnya nanti Hamming distance minimumnya 0. Ya, itu dapat dia code word redundantnya. Ya, spesifik bisa dipelajari yang lain. Kemudian ya, untuk kebalikannya, proses kebalikannya di penerima, kita bangkitkan ya, namanya sindrom, sama kayak di sebelumnya, namanya sindrom. Jadi kalau sini dia redundant ya,
sudah dikirim, ini namanya sindrom ya. Sindrom itu digunakan untuk ngecek ya. Jadi kita bagikan S2, S1, S0. Bagaimana caranya? Lebih kurang sama caranya. S0 didapat data dari data B2, B1, B0, apa itu B2, B1, 0, data yang diterima. Jadi sengaja ini dibuat, A yang dikirim, A0 sampai A3, yang diterima itu ditandai dengan B, karena itu bisa berubah, bisa nggak sama dengan A. Ya, maka untuk mencarinya, itu nilai sindromnya itu kita proses menggunakan data dan redundant. Redundant pun tulisannya bukan R di situ. Kenapa? Ini bisa berubah karena jaringan. Jadi disebut dengan key di sini. Ya, jadi kita bangkitkan sindromnya. Ya. Nah, sindrom S0, S1, S2 atau sebaliknya inilah yang digunakan untuk mengecek kesalahan. Kalau dia nilai sindromnya 0 semua, berarti tidak ada kesalahan. Kalau sindromnya 1 semua, posisi data B1 berarti yang salah. Kalau sindromnya itu 100, Q2 yang salah. Apa itu B dan Q ini? Karena di sini datanya A dan R ya kan. Tapi dikirim ini kan bisa berubah isinya. Maka B dan Q ini posisinya. Jadi ini diingat. Jadi itu Hamming code bekerja begitu. Ya. Jadi kalau pakai tabel ini mana yang salah? Ini untuk cek dan koreksi. Jadi ini bisa koreksi 1 bit, 1 bit, 1 bit. Kenapa? Cuma 1 bit. Karena D minimnya 3. Kalau D minim 3 maksudnya apa? Dia bisa mampu mendeteksi error 3 kurang 1. Berarti 2 bisa dideteksi. Dia mampu mengkoreksi 3 kurang 1 per 2. Cuma bisa mengkoreksi 1. Oke? Itu kode Hamming. Ya. Kode Hamming. Kemudian, bagaimana kalau burst error terjadi di kode Hamming? Ataupun di kode parity? Ya. Ada caranya. Jadi cara transmisinya kalau kita lihat dari pertama kita kuliah hari ini, ya. Nah ini data dikirim ya kan. Setelah idle bit start 0, baru data dan parity. Bit start lagi 0, kemudian ini idle lagi idle, kemudian bit start, kemudian ini data. Ini kan data 1, data 2 dikirim secara memang betul-betul terpisah ya, ibaratnya kita mengirimkan batu bata ya. Kita kirim batu pertama, batu kedua, batu ketiga. Jadi kalau ada errornya 3 biji ya di data yang tempat error itulah yang hilang semua, jadi 1 hilang ya. Misalnya kita kirim huruf A, B, C. Ya, ketika ada 2 bit di huruf B yang error, ya B lah jadi korban kalau nggak bisa dikoreksi, B-nya hilang. Rugi. Kenapa? Burst error itu harus dihindari. Ya, misalnya di huruf B ada 2 bit error. Kalau ibaratnya didistribusikan errornya itu 1 di B, 1 di A, itu masih bisa dikoreksi. Tapi kalau sampai 2 error di B, B-nya bisa hilang. Ya kan? Nggak bisa dikoreksi karena kemampuan koreksi cuma kode Hamming tadi misalnya, cuma 1 dia bisa koreksi. Jadi caranya bagaimana? Kita kirimnya terpisah. Jadi A, B, C 7 bit kita potong-potong. Bit pertama dari A, bit kedua dari B, bit ketiga dari C, itu kirim duluan. Bit kedua dari A, bit kedua dari B, bit kedua dari C, itu kirim kedua. Ini contohnya. Jadi kita kasih warna-warna ini. Yang dikirim seharusnya ini duluan, ini duluan, ini duluan, ini duluan. Ya, misalnya, ini giliran lah. Tapi kita potong-potong saja. Ya, ini dipotong-potong, yang dikirim ini duluan, dari code 1 sampai 4 diambil nih sampelnya. Kirim. Oh, dipisah-pisah Pak. Iya, nanti di penerima susun balik, ya, disusun balik. Jadi kalau ada burst error, ini contohnya burst error. Ya, ada 4 yang error. Jadi kalau dipisah-pisah seperti ini, 4 yang error terpisah. Ada yang errornya milik ini dia. Kita lihat mana posisi errornya. Ini dia terdistribusi. Oh, ternyata errornya karena kita potong-potong, ketika disusun balik, yang satu error di code 1, satu error code 2, satu error code 3, satu error code 4.
Jadi nggak berkumpul di satu tempat, dan ini sanggup untuk mengkoreksi. Pintar juga yang apa idenya, ya kan? Jadi dipisah-pisah pengirimannya. Jadi ini adik-adik ya, pengiriman pola pengiriman ini line coding ini di video pun seperti itu adik-adik ya. Dibangkitkan 30 frame per detik. Bukannya frame pertama dikirim, frame kedua kirim, frame ketiga sampai frame 30. Dibuat sedemikian rupa supaya ketika terjadi error, ya frame-nya itu jadi harus buffer, dia diterima sekian frame baru bisa dikodekan. Ya, susunannya diacak sesuai dengan apa untuk mengurangi efek daripada burst error. Oke, kita lanjut ke code cyclic. Apa itu code cyclic? Kita langsung saja. Code cyclic itu sebetulnya proses pembangkitan kode ini mutar-mutar dia, mutar-mutar. Seperti tadi pembangkitan redundant di kode Hamming, kan kita berputar 3, 3, 3, dapatlah redundant pertama, kedua, ketiga. Nah, ini menggunakan seperti kode Hamming, tapi ini menggunakan tambahan, ya, yaitu augmented, ya, code dan tambahan. Ini data word-nya ditambah ini, kemudian pakai divisor. Apa itu divisor? Pembagi. Pembagi atau kita sebut generator, bisa disebut polinomial. Nggak sembarangan ini divisornya. Ya. Kita langsung saja. Jadi kode ini, kita misalnya pakai 000 tambahan augmentednya ini. Jadi datanya misalnya 1001 ditambah 00 jadi 7 bit datanya. Sub 7 bit, kemudian ini divisor. Caranya bagaimana? Yang 7 bit ini dibagi dengan divisor, ini hasilnya. Nah, kita harus belajar pembagian biner. Ulang lagi seperti biasa pembagian biner. Cuma seperti desimal, kalau kita main bagi-bagi misalnya 101 dibagi 20 ya. 101 dibagi 20 ya. Kita ambil dulu atau 101 dibagi 11 atau 101 dibagi 10. Nah, kita ambil 10. Dibagi 10 bisa, taruh 1 di atas hasilnya. 1 kali 10, 10. Dikurangkan 0 hasilnya. 0 hasilnya, coret-coret, nggak ada tulis. Tadi ada sisanya 1, 101. Karena 10-nya dipakai, 1-nya turun. 1 dibagi 10, oh sisa 1. Jadi 1, 1 dibagi 10, 0 ya. Kita masukkan 0. Sama ini, sama. Nanti di belakang ada caranya saya tunjukkan. Jadi ini kodenya ini, pokoknya tambahkan kode tambahan ini. Jadi kodenya di samping jadi 7. 7 ini dibagi dengan divisor. Inilah hasilnya di sini. Itu di encodingnya. Nanti di codingnya ya sama. Ini data ini dibagi dengan divisor yang sama. Ada dapatlah sindromnya. Sindromnya ini untuk cek datanya benar atau enggak. Ini dia proses pembagiannya. Tadi datanya 1001 ya. Oh, datanya 1001. Kita buat tambahan augmented data word-nya 000. Jadi 1001 000. Nah, ini ada 7 bit. Divisornya berapa? 1011 misalnya. Maka ini kita buat prosesnya ya. 1001 ya, 1011. Kita tambahin yang di sini ya. 1001 itu apakah bisa dibagi dengan 1011 ya? Nggak bisa. Kita tambahkan 0. Ditambahkan 0. Oke, sebentar ya. Oh, sorry, Dek. Yang diletakkan remindernya, bukan hasilnya. Ya. Yang diletakkan kemari reminder sisanya. Sisanya yang diletakkan, bukan hasilnya. Ya. Sisanya yang diletakkan. Mohon maaf. Ya. Jadi ini dibagi dengan ini, sisanya yang diletakkan. Ya. Sisanya yang diletakkan. Oke, sebentar ya. 1001. Apakah 1001 bisa dibagi dengan 1011? Harusnya tidak. Tapi dibuat 1. 1 kali ini dibuat ini.
dikurangkan 10 bagi 0, 100 dibagikan nggak bisa, dibuat 0. 0 kali ini 0 semua, ya, turun. Ini dibagi ini, katanya bisa. 1 tuliskan, dikurangkan 0, 1, 1, 0. Nah, 1 dibagi tidak bisa, hasilnya 0. Ini turunkan 0, sisanya 1, 1, 0. Sisanya 1, 1, 0. 1, 1, 0 ini disampingkan menjadi CRC-nya, ya, jadi redundant-nya, ya. Redundant-nya. Kemudian itu dikirimkan, kemudian 101.110 dibagikan dengan divisor yang sama, hasilnya 0. Kalau 0 berarti kodenya benar. Dengan code word 1001, ya. Kalau sindromnya sisanya 0, ya. Kalau sindromnya 0, nah, kalau sindromnya 011 discard. Oke. Jadi begini. Ini data plus augmented data ini dibagi dengan divisor. Sisanya jadi redundant-nya. Dikirimkan, kemudian ini dibagi dengan divisor yang sama. Kalau sindrom hasilnya sisanya, ya, sisanya 0, maka kodenya betul, ya. Datanya betul, diterima data yang B3, B2, B1, B0. Kalau enggak, dia dihilangkan. Cuma ini saya masih ragu di sini. Tadi cek kembali adik-adik apakah benar pembagiannya. Ini ya, ini tadi sudah. Nah, ini dia 1000, divisornya 1011, ya. 1000 dibagi 1001, ini 1, kemudian tulis di sini 1011, selisihnya itu kebalik ya, kemudian turun 0, dia nggak bisa, ya, turunkan 01 lagi, diselisihnya dia bisa dapat 1, kemudian ini. Coba dek nanti dicek lagi dek, ya. Ya, ini dicek ya pembagiannya. Ini dia ide untuk membuat apanya, kodenya. Jadi kalau apa tadi divisornya itu ditandai dengan ini. Ini kalau nggak ada berarti 0. Divisornya itu polinomial, ya. Jadi polinomial begini. Nah, ini divisornya mana? Jadi kita pakai divisor 10. Ini divisor kita itu pakai 1011 divisornya. 1011 itu bukan sembarangan sebetulnya. Ini dia X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, ya. Jadi kalau di sini dituliskan sebagai polinomial, kalau dia 1, 0, 0, 1 ini 1, 0 berarti ini enggak ada tanda panah, ya. 0 enggak ada tanda panah, 1 ada tanda panah, 1 ada tanda panah, ya. Jadi polinomial itu tidak sembarangan. Contohnya ini. Kalau CRC 8 nama kodenya, berarti divisornya itu kalau panjangnya itu berarti ini. Contohnya ini. 100011, tapi nulisnya dia pendek saja. Seperti ini dia berarti 100011. Ya. Jadi divisornya panjang nih, Itu CRC 8, CRC 10, CRC 16 dan CRC 32, ya. CRC 32. Nah, macam-macam digunakan. Jadi CRC tadi yang kita pelajari hanya pakai divisor. Divisornya ini yang beda-beda, adik-adik, ya. Divisornya beda-beda. Kodenya pun lebih panjang lagi karena divisornya panjang. Ya. Jadi itu untuk ATM header. ATM itu apa? Asynchronous transfer mode, bukan anjuran tunai mandiri, ya. Ini adalah metode pengiriman data, ya, yang besar, ya. Jadi ini kontainernya ada macam-macam jenisnya kontainernya, namanya
ukuran datanya ya. Kalau data suara dia pakai kontainer apa, data yang lebih besar lagi pakai kontainer apa, sesuai dengan apa pilihan yang ada ya. Ini kontainer AAL ya. Kemudian HDLC, HDLC itu misalnya komputer ke printer tapi pakai formatnya HDLC ya. High Data Link Control. Jadi speed start, speed stop-nya, parity-nya bagaimana aturannya. Nah, dia nggak parity, dia pakai CRC. Ini HDLC. LAN, Ethernet. Kita pakai CRC juga ternyata LAN-nya. Tapi panjang CRC-nya 32 bit ya. 32 bit. Namanya CRC 32 ya, 32 bit. Oke, itu kode CRC. Sekarang terakhir checksum. Checksum itu begini adik-adik. Kalau kita mengirimkan data misalnya dalam desimal lah ya, bisa dikoreksi dalam bentuk bit bisa. Kita mau kirimkan 7, 11, 0, 7, 11, 12, 0, 6. Ini dia data yang kita kirimkan. Kita tambahi datanya 1, yaitu apa? Hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahannya berapa? 36. Tapi kita komplementkan, kita negatifkan menjadi minus 36 yang kita kirim. Jadi kita kirim 7, 11, 12, 0, 6, minus 36. Waktu kita kirim, waktu diterima, ini akan dihitung balik ini yang di depan. Dihitung balik 36 ditambahkan yang di belakang. Kalau hasilnya 0, kodenya benar. Ya, datanya benar, nggak error. Kalau salah, error. Nah, itu dia CRC. Checksum. Jadi kalau yang di internet bagaimana? Jadi begini, misalnya kita lipat-lipat data 4 bit. Datanya 21 yang dikirim. Ini dalam biner ada 5 bit. Tapi kita lipat 4 bit. Ya, maka satu yang di ujung depan ini harus turun ke bawah sini, taruh di bawah. Jadi 0101 ditambah satu yang di bawah. Hasilnya bagaimana? Hasilnya menjadi 0110 ini hasilnya. Maka yang data yang dikirimnya 6. Itu yang benar ya. Jadi di data dilipat, data panjang dipenggal 4 bit. 4 bit, misalnya datanya 25 nih, ya, 25. Dipenggal 4 bit itu kan hasilnya 6 sama sisa 1. Maka yang 1 ini sisa ditaruh di bit yang di bawah. Nah, baru dijumlahkan ke bawah. Oh, jumlahnya hasilnya 5 bit. Geser lagi yang ujung taruh bawah lagi. Dilipat, kemudian jumlahkan lagi, itulah hasilnya. Nah, kemudian setelah dapat hasilnya, dibalikkan. Misalnya ini hasilnya adalah 6, ya kan? Maka dibalikkan. Kodenya adalah 1001. Jadi data yang dikirim itu 1001, ya, redundannya 1001. Coba cek lagi ya. Ya, datanya 1001. Kita lipat. Ini penggal-penggal 4. Ini satunya bergeser kemari, dapatlah hasilnya ini 0110. Kemudian kita komplementkan, kita balikkan 1001. Maka data yang dikirim itu 10101 ditambah 1001, itu kode yang dikirim. Ketika di penerima ini dicek lagi, dilipat lagi, taruh sini. Hasilnya berapa? 0110. 0110 ditambahkan dengan yang kode di belakangnya, hasilnya 0 semua. Oh, kodenya benar. Datanya benar yang diterima. Ya. Jadi kalau di internet itu 16 lipatnya. 16 lipatnya. Contohnya ini ada 2 kali 16 bit, ya, ada 32 bit. Kita tambahkan, kita lipat 16. Ini data 16 pertama, ini 16 kedua. Kita jumlahkan, ternyata 17 bit. Maka bit satunya ini, 17 bit ini, bit satunya ini pindahkan lagi ke bawah. Tap, jumlahkan, inilah hasilnya. Ini hasilnya, kemudian komplementkan, balikkan, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Inilah dia checksumnya. Maka data yang kirim, 1 ini semua, plus checksumnya. Nanti di penerima bagaimana? Di penerima dilakukan hal yang sama. Ya, ini datanya diambil penggalan 16 pertama, 16 kedua. Oh, kalau ada jadi 17 bit, geser ke bawah, jumlahkan. Ini dia jumlah datanya. Kemudian checksumnya kita jumlahkan lagi. Checksumnya kita jumlahkan. Hasilnya datanya 111, komplementkan 0. Jadi jumlah datanya ini dikalikan ke checksumnya, ditambahkan ke checksumnya, hasilnya adalah ini kalau dijumlahkan satu-satu semua, dikomplementkan 000, itu di internet ya. Ini checksum di internet. HTTP kita pakai checksum. Jadi adik-adik sekian dulu kuliah tentang error check. Kita banyak yang sudah kita pelajari ya. Kita bagaimana pengiriman data di
koneksi, kita bikin, kita harus ada idle bit, ya, idle bit, kemudian start bit, ya, kemudian parity, kemudian stop bit, idle bit lagi, start bit lagi, data, stop bit, kemudian kita belajar parity, ya, single dan burst error, kemudian kita sudah tahu Hamming distance minimum, ya, kemudian dengan Hamming distance tertentu kita bisa tahu berapa yang bisa dicek, misalnya yang dideteksi, berapa yang bisa dikoreksi, ya, kemudian kita kode blok linier di mana kodenya ini adalah hasil XOR satu sama lain, ya, kemudian ini parity check dengan yang lebih panjang, ya, juga termasuk. Ini cara penulisannya 5,4, kita tahu itu code word-nya 5, data word-nya 4, redundannya 1. Kemudian kita pakai tahu juga two dimensional parity check, nah, 2 dimensi, 3 dimensi berarti bisa ya. Didesain sendiri, ya, kemampuan koreksinya berapa. Kemudian Hamming code ini redundannya bisa dihitung dengan 33 bit bergeser, R0 misalnya A1 A0 A1 A2 itu di XOR-kan, R1 itu A1 A2 A3 di XOR-kan, R2 itu A2 A3 A0 di XOR-kan. Ya, kemudian itu namanya redundannya. Ketika diterima itu kita lakukan hal yang sama, ya, kita cari sindromnya sama, ya, bisa ada di belakang nanti. Ya, jadi kalau sindromnya 000, oh berarti nggak error. Sindromnya 100, oh error pada posisi mana, ya. Bagus, ya. Hamming code. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana mendistribusikan burst error dengan cara menggal-menggal code word ketika pengiriman, dicampur-campur sehingga burst error itu terbagi-bagi sehingga bisa dikoreksi. Kemudian kode siklik, ya, kode siklik adalah kode yang mana code word merupakan siklik tadi, code word yang satu hasil dari XOR dari yang lain, ya. Jadi caranya code word, ya, CRC, ya, CRC itu menggunakan divisor dengan augmented data tambahan, ya. Jadi ini data ditambah augmented data dibagi divisor tertentu, sisanya itu jadi redundant. Hal yang sama dilakukan, ya, dibagi dengan divisor, sindromnya itu menjadi penentu, ya, benar atau salah. Kalau dia 0 semua hasilnya, sisanya, maka data word-nya valid. Kemudian ini cara divisornya bisa cari sendiri bagaimana cara pembagian binary. Kemudian terakhir kita belajar tentang, ini tadi code word divisornya nggak sembarangan, ya, macam-macam kita pakai. Kemudian checksum itu data itu dilipat berapa bit, 16 bit misalnya dilipat, dijumlahkan, kalau jumlahnya lebih dari 16 bit lipat lagi, jumlahkan, itu hasilnya, checksumnya dibalik, itu dari checksumnya. Nanti di penerima dilakukan hal yang sama, kalau 0 semua hasilnya, maka datanya benar. Jadi dibaca-baca lagi adik-adik. Sekian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.